Assalamualaikum. Bolehkah mengajak orang beramal jariah atau berdonasi untuk membuat yayasan atau media online Islam? Bolehkah mengajak orang berdonasi untuk membuat media online dakwah? Kontennya dakwah. Dakwahnya dakwah benar atau dakwah garis lurus atau garis bengkok? Lurus. Kemana lurusnya? Ke langit atau ke bumi? Sesuai dengan yang benar maksudnya ya. Sesuai Quran hadis Nabi SAW. Boleh. Ini bagian dari amal jariah. Ya. Orang seperti wakaf boleh untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Bagian dari media untuk berdakwah menyampaikan agama Allah. Di masa sekarang media-media sosial, ya, media-media informasi juga adalah media untuk mengajarkan orang syariat Allah Azza wa Jalla. Dahulu orang mungkin tidak tahu bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan sunnah Nabi, kecuali harus lihat ustaz dan syekh ke pesantren, iya atau tidak. Sekarang Anda klik di YouTube cara berwudu sesuai dengan wudunya Nabi SAW. Anda lihat 5 menit bisa Anda berwudu seperti wudunya Nabi? Bisa kan ya? Kalau Anda baca dari kitab hadis, dari Sahih Bukhari, dari Bulughul Maram, dari macam-macam, 5 tahun mungkin belum bisa Anda berwudu. Karena dia bahasa Arab, Anda belum bisa bahasa Arab, mulai lagi belajar bahasa Arab. Jelas. Belajar solat seperti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sebelum ada media sosial tadi, ya, dahulu orang melihat bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam solat itu. Tentu datang ke ulama yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau lihat gerakan-gerakannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali beliau bukan di waktu sholat, beliau mengajar diri di tempat yang tinggi dan mengajarkan sahabat bagaimana cara sholat sehingga mereka melihatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian melakukan sholat sebagaimana kalian melihat aku. Sekarang para ulama, ustaz, thalibul ilmi yang sudah mempelajari itu dengan lama, berpuluh tahun dari belajar bahasa Arab, belajar sanad hadis, pergi kuliah ke Timur Tengah kemana, dan ngerti dia caranya, lalu di uploadnya di media sosial. Orang sekali klik 10 menit bisa orang belajar bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dia harus berangkat ke Madinah untuk belajar dengan ulama-ulama. Ini sarana dakwah yang paling besar atau tidak? Maka mengeluarkan infak di sini, berdonasi di sini sama dengan berdonasi untuk beri pesantren tadi, untuk masjid tadi dan lain-lainnya. Dan mungkin pahalanya lebih besar. Karena kalau Anda berceramah tentang sholat seperti sholat Nabi, 10 hari Anda ceramah mereka enggak mengerti sholat Nabi, tapi cukup dengan gambar dan ada suara apa bacaan bagaimana gerakannya, 10 menit orang bisa sholat seperti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini amal yang luar biasa sekali ya. Tetapi masalahnya adalah amanah. Banyak orang yang tergelincir ketika mendapatkan donasi ini ya. Alhamdulillah kaum muslimin di mana-mana di muka bumi Allah ini, baik di Timur Tengah, di Barat, di Selatan ada kaum muslimin, di Utara, di Timur seperti kaum muslimin di Indonesia. Dalam keadaan miskin pun mereka banyak donasi mereka, karena mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi yang sering bermasalah adalah pihak pengelolanya, pihak penerima donasinya tidak amanah.
banyak yang mereka tergoda dengan melihat uang yang besar tadi. Apalagi berbeda dengan kalau mereka aparat negara. Kalau aparat negara ada yang mengaudit, yayasan ada yang mengaudit, tidak ada kan ya. Kalau dia korup ada yang membawanya ke KPK atau kantor polisi, tidak ada. Hanya dia dengan Allah. Ya, maka ini ke jalan yang terbaik, tapi jalan ini sangat licin, sering orang tergelincir dan jatuh masuk ke got, mungkin mati dalam keadaan masuk di got tadi. Tapi bisa selamat dari licin ini, dia mencapai tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bila membuat yayasan tadi, sebaiknya siapkan tim auditor yang mengerti, dan semua yang terlibat di yayasan tadi pilih orang-orang yang sangat amanah, sehingga tidak satu rupiah pun dana kaum muslimin melainkan sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Ya, cobalah antum lihat, dana kaum muslimin mereka ingin berangkat haji untuk 30 tahun ke depan sudah diambil oleh departemen yang mengurus haji di Kementerian yang mengurus haji. Kan antrian yang terpanjang ada yang 28 tahun kan ya, sudah diambil dana triliunan, tapi karena di tangan orang yang tidak takut kepada Allah, entah kemana, wallahu a'lam. Yang jelas katanya sudah habis. Ada tambahan kuota dari kerajaan Saudi Arabia tahun kemarin hajian 10.000, pemerintah tidak bisa memenuhi karena dananya sudah habis terpakai. Ini kan berbahaya. Dana umroh itu pemerintah aja tidak amanah. Dana umroh, lembaga-lembaga yayasan-yayasan travel umroh, dia buat murah-murah dengan pola bayar sekarang berangkat 5 tahun dengan diskon sampai 50% atau 40%, murah. Tetapi karena tidak amanah, sampai waktunya jamaah ini mengumpulkan uang karena berharap bisa umroh dengan murah. Bahkan ada jualan gorengan, dikumpulkan ribuan recehan hari demi hari dia kumpulkan. Setelah terkumpul berharap berangkat haji 5 tahun, baru setahun setelah dia setor uangnya, perusahaan ditutup dan hartanya dilikuidasi oleh negara, dijadiin milik negara. Sama dua-duanya maling, satu maling lembaga, satu maling negara. Jelas. Mungkin di dunia mereka bisa selamat dari kejaran orang-orang yang inginkan dari uangnya itu pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhirat tidak ada satu sen pun melainkan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang mengambilnya dari orang lain. Maka ini yang penting diingatkan dalam yayasan yang mengelola menerima donasi kaum muslimin tadi. Ya, saya dengan beberapa teman-teman mengelola yayasan Yurbi Sadaqah. Kami selain punya PT konsultan syariah, juga membuat yayasan Yurbi Sadaqah, menerima zakat dari kaum muslimin dan infak. Berat godaannya memang, ya, tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada terkadang yayasan menerima dana zakat miliaran dari kaum muslimin. Ya, kami berusaha menyalurkannya dalam waktu secepatnya, harus selesai untuk para mustahiknya. Terkadang menyeleksi mustahik ini berat. Terkadang tuntutan ada yang memaksa, ada yang segala macam. Kalau kita tunduk dengan paksaan mereka, kadang dari kerabat dekat, kadang dari teman, kalau tunduk padahal dia tidak mustahik. Kalau dia mustahik nggak ada masalah, buat siapa aja kan ada masalah. Ya, tunduk dengan paksaan ini atau dengan hubungan kerabatan ini berarti hilang amanah. Memang berat, tapi kita berusaha maksimal dalam hal ini.
apalagi lembaga zakat yang besar seperti lembaga zakat beberapa lembaga zakat nasional triliunan uangnya, tapi yang sampai kepada mustahik wallahu a'lam. Yang jelas ada beberapa kasus yang sampai kepada saya, dia mengajukan biaya untuk operasi ke salah satu lembaga zakat nasional, dana yang dibutuhkan dari rumah sakit menyatakan 11 juta. Setelah dia mengurus, mengajukan 4 kali bolak-balik ke daerah Jakarta sana, dapat cuma 500.000. 500.000 cuma sekali suntik Anda, habis itu ditinggal oleh perawat. Kenapa enggak jadi dioperasi? Ya 500.000 buat suntik doang, belum lagi ke yang lainnya. Ya. Ada lagi yang mengajukan dia butuh biaya dana untuk berangkat belajar, diterima di Al-Azhar di Mesir, mengajukan salah satu lembaga zakat yang diajukan tiket senilai 10 juta rupiah. Yayasan memberikan uang untuk dia hanya setengahnya 5 juta rupiah. Lalu dia mengadukan hal ini kepada saya katakan, bilang kepada yayasan itu, Pak, kalau begini saya nggak jadi berangkat ke Mesir, sampai nanti di India saya diturunin oleh pilotnya. Kau bayar setengah baru, kata dia. Pulang-pulang saya nanti bukan jadi ustadz, jadi tokoh Bollywood saya nanti, jangan-jangan. Iya betul kamu. Mereka berpikir, pihak lembaga saya berpikir, masa iya kami kasih dia 11 juta, 10 juta, 8 juta, enak banget. Mereka pikir ini uang pribadinya, padahal itu uang amanah yang ingin harus disalurkan kepada orang yang berhak. Tapi karena manusia adalah memiliki sifat kikir, walaupun itu uang dia iri dan dengki saja melihat orang terima uang banyak. Ya, ini penyakit syuh. Penyakit syuh lebih parah daripada bakhil. Ya, ini yang berbahaya bagi lembaga-lembaga sosial itu. Walhasil itu dana yang dikumpulin tidak dimanfaatkan untuk kepada yang diamanahin, malah didiamin dalam kantong masing-masing. Konten dakwah tadi menjadi berkurang kalau dia untuk donasi dakwah, tidak menjadi maju, tidak berkembang, tidak profesional. Ya, kalau untuk dia lembaga zakat, yang banyak adalah hak amil zakatnya. Hak yang lain, mustahik yang lain dianggapnya peminta-minta, padahal itu adalah diamanahkan untuk menyerahkan kepada mustahik yang lain. Itu nasihat kepada setiap yayasan dakwah yang menerima donasi dari kaum muslimin. Ya.